حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita pagi hari ini bersyukur kepada Allah atas nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Ada yang sudah berumur 60 tahun ke atas dan hari ini masih bisa bernafas, dan kita bersyukur juga karena nafas kehidupan yang Allah anugerahkan pagi hari ini kita gunakan untuk bersujud di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kemuliaan kita nanti di akhirat. Dan kita juga bersyukur kepada Allah karena hari ini kita berada di jalan surganya Allah. Karena orang yang senantiasa berada di majelis ilmu itu adalah orang yang bukan yang sedang berada di jalan darmu, tapi berada di jalan surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh jalan, yaltamis, bersibuk-sibuk, yaltamisu fihi ilman, dengan ilmu, maka Allah mudahkan, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalan menuju surga. Sekarang begini Pak, surga itu naik atau turun Pak? Naik ya? Oke. Kalau naik itu mudah atau susah? Susah gitu ya. Sekarang kalau dunia itu naik atau turun? Dana itu rendah Pak. Ya. Dunia berarti sesuatu yang rendah. Kalau surga naik gitu ya. Nah sekarang jalan menuju naik itu mudah. Ya. Ini kata Nabi. Allah memudahkan jalan menuju surga. Gitu ya. Artinya bagi orang yang berjalan menuju surga, bagi orang yang senantiasa berada di majelis ilmu, jalan menuju surga itu jadi mudah. Berarti kalau naiknya saja mudah, mestinya turunnya lebih mudah. Kan gitu loh. Bener gak? Kalau menuju surga saja mudah, berarti turun untuk urusan dunia jauh lebih mudah. Kalau ada orang di dalam kehidupan dunia ruwet hidupnya, pasti dia jauh dari majelis ilmu. Apa sebabnya? Karena di dunia saja ruwet, apalagi nanti di akhirat lebih ruwet lagi gitu ya. Jadi kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah hidupnya dalam kondisi apapun, satu jawabannya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yaitu bersibuk-sibuk dengan ilmu. Ya, segala sesuatu menjadi mudah dengan ilmu. Saya kemarin terapi Pak. Bawa kerabat gitu ya, terapi. Apa kata terapisnya? Panas kan badannya Pak, terus sakit. Ini kebanyakan pijet gitu. Maksudnya apa? Yang mijet itu nggak paham, sehingga malah bertambah sakit, iya kan? Setelah dibawa ke ahlinya, cuma diambil titik-titiknya, selesai. Gitu ya? Artinya dengan ilmu sesuatu yang ruwet jadi
Mudah. Makanya kalau orang dalam hidupnya ruwet terus dalam urusan dunia, pasti dia masalah ilmu. Ilmu apa saja, nanti termasuk itu ilmu urusan dunia. Sampean kalau bukan ahli teknik, ahli arsitek, mau bangun Al-Falah begini, ruwet nggak? Ruwet, Pak, gitu loh. Karenanya Rasul SAW, memberikan semangat kepada kita agar senantiasa berada di jalan sorga, yaitu jalan majelis ilmu. Nah, kita akan bahas hari ini dari Al-Imtihan bin Ni'am, yaitu ujian dalam kenikmatan. Ya. Dan nanti ada 4 sarana ujian yang akan kita bahas. Ya. Pertemuan sebelumnya kita membahas mindset cara pandang hidup seorang muslim terkait dengan memandang kehidupan dunia. Ya. Dalam konteks doa apa yang pernah sampean masih ingat sebulan yang lalu, Pak? Doa yang paling sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, mudah-mudahan masih ingat ya, mindset orang mukmin ketika memandang urusan dunia, yaitu fid dunya hasanah. Bukan dunia saja, tapi fid dunya hasanah. Ada konteks hasanahnya. Kalau orang materialis, orang kafir, itu cuma fid dunya saja. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Apa doanya yang pertama? Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Nggak ada hasanahnya. Ya. Apa jawaban Allah kepada orang yang cuma minta duit gitu ya. Ketemu orang duit, ya. Entah duitnya nanti hasil korupsi, entah nanti hasil nipu, atau juga hasil yang benar, gitu ya. Jawaban Allah Subhanahu wa taala, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang cuma mindsetnya duit begini, atau omset, gampangnya begitu ya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang ini nggak dapat bagian nanti di akhirat. Gitu ya. Adapun orang mukmin, doanya bukan begitu. Wa minhum may yaqulu rabbana, di ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ada hasanahnya. Jadi kata kunci dalam doa ini itu di kalimat hasanah, bukan di dunianya. Bukan di dunianya. Jadi ketika kita dianjurkan oleh Nabi untuk iri kepada orang kaya, bukan kayanya. Tapi kaya yang dermawannya, bukan kayanya ya. Kita disuruh iri kepada orang kaya karena dermawannya, bukan kayanya. Betul. Dermawannya itulah yang disebut dengan hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Ya, mereka nanti akan dapat bagian dari hasil usaha yang mereka kerjakan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wan nasu jami'an fi qa'atil imtihan. Manusia hari ini sedang berada di ruang ujian. Sampean sekarang sedang berada di ruang majelis taklim Al-Falah. Anggap ini ruang ujian, Pak. Ya. Tashmulu al-kaun kullahu, yang mencakup seluruh alam kehidupan semuanya. Wa hunaka muraqabun. Di dalam ruang ujian itu ada yang namanya pengawas. Ada nggak? Sampean dulu kalau ujian ada pengawasnya nggak? Ada. Nah, pengawasnya dulu berapa orang, Pak? 2, iya. Sekarang kalau kita hidup di dunia ini, pengawasnya berapa? Oh, 2. Siapa, Pak? Mungkar Nakir, gak ada pengawas yang lain? Raqib Atid, oke. Mungkar Nakir di alam kubur. Oke. Pengawas kita itu ada 5. Pengawas kehidupan kita itu ada 5. Oke. Wahuna kemuraqabun. Mereka itu ada saat kita memasuki ruang ujian, ada pengawas ya. Yusajjiluna kulla saghiratin wa kabiratin. Yang pengawas ini seperti apa istilahnya ya?
eh sampean kalau scroll HP itu sudah ada catatannya, Pak. Sampean scroll apa gitu ya? Bener gak? Ya, kalau di sini itu kan ada rekodnya. Nah, jadi sampean itu akan direkod, akan direkam kulla saghiratin wa kabiratin, dari yang mulai yang terkecil sampai yang paling besar. Nggak ada yang terluput nanti di catatan para pengawas. Ya. Siapa yang pertama pengawasnya? Siapa kira-kira, Pak? Makanya di sini di Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada setiap orang itu mengatakan sesuatu kecuali ada raqib dan atid. Orang mengatakan raqib atid itu malaikat, Pak. Ya. Tapi sebenarnya raqibun atid itu raqib. Raqib itu CCTV-nya, Pak, gitu ya. Yang mengawas, raqib. Kalau atid itu yang servernya kalau bahasa sekarang ya. Ada pengawasnya, lalu hasil pengawasan itu disimpan dalam sebuah, kira-kira begitu. Raqibun atid, ada yang meraqabah, yang mengawasi, yang mengikuti kehidupan kita, lalu tercatat. Siapa yang pertama? Nah, itu yang pertama adalah malaikat yang kita sebut, karena di sini disebut malaikat raqib dan atid. Yang pertama adalah malaikat. Siapa yang kedua, Pak? Kan sudah tadi. Berarti sudah selesai. Nah, yang kedua adalah ajsamuhum, badan sambian. Tubuh sambian itu adalah pengawas sambian, Pak. Sambian duduk sekarang ini, Pak. Itu tubuhnya nanti ngomong. Iya, bener gak? Nanti di akhirat tubuhnya ngomong gak? Ngomong, beritahu apa yang dilakukan selama di dunia, ya. Dalam surat apa itu? Surat Yasin. Masih hafal? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut mereka. Ya. Wa tukallimuna aydihim, lalu kami buat tangan mereka berbicara. Untuk apa tangan berbicara? Untuk bersaksi atas apa yang disaksikan oleh tangan kita, gitu ya. Berarti hari ini yang Bapak mencatat, tangannya nanti berbicara di akhirat. Hari ini yang tanda tangannya salah, gitu ya. Nanti tangannya akan berbicara. Berarti ini tangan saksi gak? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kesaksian kaki juga. Kemana saja melangkah. Berarti saksinya nggak macam-macam, Pak. Sambian nggak, aduh aman ini, nggak ada orang hari ini. Gitu ya. Jangan ngomong nggak ada orang. Tubuh sambian pelaku sekaligus saksi. Ya. Sebenarnya materinya belum sampai ke temanya, Pak. Mudah-mudahan cukup. Kalau mau dirubah temanya hari ini 5 pengawas kehidupan. Gitu ya. Yang pertama adalah malaikat. Yang kedua adalah tubuh. Ya. Maka kita jangan pernah merasa sendirian. Tubuh kita menjadi saksi. Ya. Hari ini misalnya hadir di majelis taklim ini. Ngantuk-ngantuk. Ya nanti diberitahu. Gitu ya. Itu yang kedua. Wa ajsamuhum tashhadu alaihim. Jasad mereka menjadi saksi atas perbuatan mereka. Perbuatan kita. Gitu ya. Kemudian berikutnya. Apa berikutnya, Pak? Wal ardu tashhadu alaihim. Tempat sambian berpijak. Karpetnya kalau sekarang gampangnya kayak. Tempat sambian berpijak atau lingkungan sambian berada. Itu nanti akan menjadi saksi kepada kita. Makanya dulu para sahabat itu berpencar, Pak. Ya, berpencar. Bukan karena tidak merasakan kemuliaan Madinah ataupun Mekah. Tapi ingin para sahabat dunia menjadi saksi atas dakwah agama Islam.
Makanya kalau sampean nanti sholat mau mojok terus silahkan. Yang di pojok itu menjadi saksi. Mau pindah-pindah gitu loh. Biar banyak saksinya misalnya. Monggo. Mau dimanapun berada silahkan. Ya. Makanya kita ini dimanapun berada, ketika kita merasa bahwa tempat yang kita pijak itu menjadi saksi, maka kita menjadi aman. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada mimbar. Ada mimbar yang ketika diganti mimbarnya nangis, Pak. Berarti mimbarnya jadi saksi. Gitu loh. Makanya di hadapan Allah itu tidak ada yang namanya makhluk mati. Yang ada cuma di pandangan ini tembok makhluk hidup atau makhluk mati, Pak? Kata sampean. Kalau di hadapan Allah kira-kira tembok ini makhluk hidup nggak? Makhluk hidup semua, Pak. Nggak ada yang makhluk mati di hadapan Allah, Pak. Apa buktinya? Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah misalnya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih apa-apa. Kalau ma itu, ma biasanya dalam bahasa Arab digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Gitu ya. Kalau pakai berakal, pakai kalimat man. Yusabbihu lillahi ma. Bertasbih apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Kalau bertasbih itu kira-kira makhluk mati atau makhluk hidup? Semuanya makhluk hidup, gak ada yang makhluk mati. Hanya dalam pandangan kita saja sesuatu itu disebut makhluk mati. Semuanya makhluk hidup. Gitu ya. Maka karena semuanya makhluk hidup, semuanya berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Itu yang keberapa itu, Pak? Sudah, Pak, saksinya? 3. Oke. Ada 5 ya? Ada 5. Yang keempat ini yang berbahaya. Ya. Maksudnya yang berbahaya itu saksi yang paling memberatkan. Gitu ya. Siapa saksi yang paling memberatkan? Wan nasu yashhadu ba'duhum ala ba'din. Manusia menjadi saksi atas manusia yang lain. Nah, makanya Pak, karena kita, setiap orang yang bertemu kita itu menjadi saksi, jangan sampai orang yang bertemu dengan kita mempersaksikan keburukan kepada Allah terkait kita. Jadi mindset orang, di mindset kita setiap mukmin itu, ketemu orang itu gimana caranya orang tersebut menyaksikan saya adalah saya orang baik di hadapan Allah. Nah sekarang Pak, siapa di antara manusia yang akan menjadi saksi paling memberatkan sampean? Siapa kira-kira? Yang paling sering bersama sampean? Siapa itu? Yang paling sering bersama sampean siapa? Manusia yang paling sering bersama sampean. Ya pasangan sampean lah Pak. Istri sampean gitu ya. Anak sampean di rumah. Berarti orang yang paling sering membersamai kita adalah saksi pemberat di hadapan Allah. Karena dia yang paling tahu luar dalamnya. Kalau kita ketemu begini ini baik semua Pak. Gitu ya. Tapi nanti coba tanya sama istri kita itu. Itu Pak baik nggak? Oh baik, ngomong baik gitu ya. Belanja nggak cukup. Terus ngomong baik. Gedabrus baik ya. Terus dia nggak tanggung jawab. Dia cuma datang ke majelis taklim, nggak pernah ngasih belanja. Ya, mohon maaf nih. Kerja males gitu ya. Jadi saksi Pak. Makanya nanti ukuran iman seseorang itu nanti bukan saat sampean majelis taklim, Pak. Bukan sampean saat sholat. Ukuran paling sempurnanya itu. Kapan seseorang itu disebut paling sempurna imannya? Kapan Pak kira-kira Pak? Saat ngaji? Iya itu penguat iman. Saat sholat? Iya. Saat majelis taklim? Iya. Tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis-hadis Nabi terkait dengan iman itu dikaitkan dengan hubungan dengan orang.
Ya, dikaitkan dengan hubungan dengan orang. Jadi paling beratnya misalnya, paling beratnya timbangan di akhirat itu apa? Husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Oke. Lalu Rasul SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akhlak yang paling baik, paling sempurnanya iman kata Nabi. Paling sempurnanya iman itu nanti saat berhubungan dengan orang. Paling sempurnanya iman adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau sampean mohon maaf nih, orang yang akhlak baik itu Pak, orang yang sudah level sudah tidak butuh pujian orang dan tidak terganggu cacian orang. Kalau sudah sampai kepada level itu orangnya selalu baik insya Allah. Nggak akan pernah tergerus kebaikannya gara-gara diburuki orang. Gitu ya. Kalau belum sampai level itu berarti masih butuh latihan banyak. Dan saya juga kadang nyampe kadang enggak Pak. Sama saja. Gitu ya. Nah, yang paling menarik kata Rasul, lanjutan hadis ini. Sampean berakhlak baik ke sesama jamaah di sini, Pak. Sampean lalu dikatakan, oh itu laki-laki yang baik. Karena jamaah di sini cuma taunya saat sampean datang 5 waktu. Nah, kepada siapa paling sempurnanya iman ini diberikan labelnya oleh Rasul? Kepada orang yang berakhlak baik. Lalu akhlak baik ini ukurannya kepada siapa? Kepada siapa, Pak? Ini hubungan sesama manusia. Oke. Yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling berakhlak baik. Kan gitu ya? Berarti hubungan dengan semua orang yang kita berakhlak baik berarti sempurna imannya. Tetapi ada yang dikecualikan oleh Nabi nanti. Di antara orang yang paling sempurna iman dan yang paling ini adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyyarukum li ahlihi. Yang paling sempurna imannya adalah orang yang berakhlak baik. Yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Berarti paling sempurna iman kepada siapa? Keluarga, Pak. Sampean jangan macam-macam sama istrinya, tetangga kok sopan gitu loh. Sama istri sendiri dibentak-bentak. Iya. Mohon maaf nih. Sama anaknya tetangga hormat gitu. Sama anaknya sendiri dipukul, disiksa, dibentak-bentak. Hati-hati. Wa khiyyarukum li ahli. Paling sempurnanya iman itu berakhlak baik. Kalau kamu pingin tahu ukur akhlak yang terbaik itu, ukur di mana? Wa khiyyarukum li ahli. Ukur di keluarga. Jangan ukur di tetangga. Ya. Makanya berarti kesaksian yang paling berat siapa nanti? Keluarga, gitu loh. Maka nanti kalau ditanya siapa laki-laki yang paling baik di dunia, tanya misalnya Allah nanya sama istri sampean. Lalu dia nunjuk Pak RT, hati-hati sampean. Ternyata, loh, bukan suamimu ta? Wah, kalau itu jangan, Pak. Itu paling durjana di dunia misalnya gitu ya. Hati-hati. Jadi saksi pemberat itu adalah pasangan kita. Karenanya hati-hati kepada orang yang akan bersaksi buruk di hadapan Allah. Ya. Orang yang baik kepada istrinya pasti baik kepada orang, Pak. Tapi kalau baik kepada orang belum tentu baik sama keluarga. Nah ini penting, Pak. Nanti latihan gitu loh. Dipraktekkan di dalam keluarga. Udah kalau mulai hari ini saya nggak akan marah-marah lagi lah. Gitu ya. Nggak dibuatkan teh nggak masalah gitu loh. Terus nggak dicuciin nggak masalah. Kalau bisa nyuci sendiri nggak apa-apa. Jangan membuat rusak suasana gitu loh. Kalau bisa dikerjakan sendiri, kerjakan sendiri. Itu nanti ada rumusnya sendiri, Pak. Nanti dalam bab keluarga. Oke. Jadi poin yang keberapa ini? Yang keempat. Saksinya adalah manusia. Dan manusia yang paling menjadi pemberat saksinya adalah
keluarga. Makanya nanti yang ditanya, perempuan yang paling baik misalnya, terus dia nyebut istri tetangga. Hati-hati juga para istri. Aduh. Gawat, gak bisa pulang sampean. Nah ini juga kita yang perlu merefleksi adalah sikap kita kepada orang. Kita cenderung jauh lebih hormat, sopan kepada orang lain. Tapi tidak sopan dan hormat sama keluarga. Iya. Nah nanya, Bu mau kemana? Gitu ya. Mau ke pasar. Gitu. Sopan sekali gitu ya. Tapi coba suaminya yang nanya. Bu mau kemana? Wes nanya-nanya. Gitu ya. Hati-hati itu. Gitu. Sama istrinya tetangga misalnya. Sopan sekali. Ya. Ngapain Bu? Gitu loh. Kalau istrinya tetangga. Kalau istri sendiri. Ngapain dari tadi ini? Tidur terus. Hati-hati Pak. Makanya nanti. Bener ini. Saksi yang keempat adalah wan nasu yashhadu ba'duhum ala ba'din. Manusia akan menjadi saksi atas manusia yang lain. Nah, berarti mindset kita. Setiap kita keluar dari manapun, setiap kita keluar bertemu manusia, terutama manusia yang paling sering ditemui, gitu ya. Maka mindsetnya adalah perbuatan baik apa yang akan saya lakukan. Gak ada mindset di kita itu, ya apa caranya ngerjain orang ini. Gak ada Pak. Ya apa caranya nipu orang ini. Gak ada Pak. Gak ada. Apalagi kita sudah berumur 40 tahun ke atas. Mohon ya latihan untuk tidak menyimpan keburukan kepada orang lain. Mereka akan merekod rekaman kita. Gitu ya. Alhamdulillah hari ini semuanya akan menjadi saling bersaksi ya. Oh Pak itu masuk surga mestinya ya Allah. Ikut hadir di majelis taklim hari Sabtu. Ngantuk-ngantuk gak apa-apa gitu loh. Gitu ya. Gak apa. Oh dia ikut majelis taklim loh. Mesti di mana sekarang loh. Gitu loh. Nanti insya Allah jadi saling menyaksikan. Itu yang keempat. Yang kelima. Nah kira-kira yang kelima siapa Pak? Yang pertama malaikat. Yang kedua tubuh sendiri. Yang ketiga tempat atau lingkungan kita berada. Ya, insya Allah sampean setelah ini senyum terus sama istri ya. Yang keempat ini, yaitu manusia. Setelah ini sampean akan berusaha jadi orang baik, insya Allah. Sama istri. Kalau sampean berubah jadi baik, Pak, istrinya akan jadi baik. Karenanya orang baik itu jangan nuntut orang lain dulu, tapi berubahan di dalam diri kita. Kita nggak bisa ngontrol orang. Yang bisa kita kontrol adalah diri sendiri. Gitu loh. Kalau kita bisa ngontrol diri sendiri, kita akan bisa ngontrol orang lain. Orang yang tidak bisa ngontrol orang lain, dia tidak bisa ngontrol diri sendiri. Maka kita perbaiki diri sendiri yang bisa kita kontrol. Nanti insya Allah di sekitar kita akan berubah. Apa sebabnya? Ada kaedahnya Pak. Kalau sampean ingin memperbudak orang, memperbudak maksudnya itu membuat orang itu loyal ke kita. Kaedahnya begini. Al-insan abdul ihsan. Al-insan abdul ihsan. Al-insan manusia itu abdun hamba. Al-ihsan dari kebaikan. Manusia akan menjadi budak bagi kebaikan. Di mana ada orang yang sangat baik, pasti di sekitarnya akan jadi budak gitu loh. Maksudnya jadi loyal. Bukan budak beneran, Pak. Jadi loyal, jadi respect. Gitu ya. Mau minta bantuan apa saja, orang pasti akan seneng membantu karena dia adalah orang yang sangat baik. Nah, wan nasu yashhadu ba'duhum ala ba'd. Yang terakhir, yang kelima. Ayo tebak yang kelima. Yang kelima, gongnya. Artinya sebenarnya yang kelima ini 4 yang lain gak butuh. Gak butuh ada saksi malaikat, gak butuh ada saksi tubuh, gak butuh lagi ada saksi
tempat, nggak butuh lagi manusia ada saksi. Yang kelima ini aslinya nggak butuh. Dia cukup menyaksikan dirinya dengan yang kelima ini. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah yang menjadi saksi atas segala sesuatu. Loh, terus kenapa Ustaz? Masih ada malaikat. Kenapa kok masih ada tubuh harus menjadi saksi? Kenapa kok masih ada tempat harus menjadi saksi? Kenapa kok masih ada manusia menjadi saksi? Kan cukup Allah yang menyaksikan. Kenapa Pak? Ayo Pak, jawab Pak. Itu alasannya. Karena manusia menyangkal. Samian misalnya Pak, misalnya hakim ya. Hakim ini paling tahu Pak, paling ngerti gitu ya. Lihat wajahnya orang langsung tahu ini penjahat, misalnya begitu. Lalu dibawalah manusia penjahat ini ke pengadilan. Oleh sang hakim nggak pakai nanya, masukkan dia ke penjara. Kira-kira orang ini apa yang dilakukan Pak? Protes Pak, nyangkal Pak. Ya, nyangkal karena orang lain tidak tahu. Yang tahu cuma hakim. Nah, supaya nggak nyangkal dan orang lain juga tidak ikut membantu menyangkal juga kan? Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, oke, datangkan buktinya. Yang pertama, wahai malaikat, buka itu catatan server. Gitu ya. Diputar videonya, Pak. Oh, ini tanggal sekian, detik sekian. Oh, nggak bisa. Yang lain juga ikut menyaksikan. Oke, udah nggak bisa bantah. Yang kedua, masih kurang lagi. Ya. Oke, udah. Tak kunci mulutmu. Sekarang tanganmu yang berbicara. Ngomong tangan itu. Mau nyangkal lagi. Masih nyangkal lagi. Tak tempat-tempat yang kamu duduki ya, tempat kamu berada dulu, lewati, menjadi saksi lagi. Masih mau nyangkal lagi. Ya, panggil istrinya. Panggil tetangganya dan lain sebagainya. Nah, itu cuma sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala walaupun dia maha menyaksikan, dia tetap berbuat adil kepada hambanya. Ya, di antara keadilannya adalah mendatangkan saksi-saksi yang cukup, yang membuat orang tidak lagi menyangkal kembali. Oke, berikutnya amma muddatul imtihan. Berapa lama waktu ujian? Ini tadi kan ruang ujian, Pak. Iya, masuk ke ruang ujian. Sekarang masa ujiannya sampean itu berapa lama? Oke, maka disebutkan di sini fahiya min lahdhatit taklif ila lahdhatil maut. Iya. Waktu ujian sambian itu adalah dari sejak sambian dicatat oleh malaikat beramal. Berarti usia baligh. Ila lahdhatil maut, sampai sambian meninggal. Oke. Wa idza kana talib fil imtihan. Kalau ada siswa di dalam ruang ujian, ya'lam kam baqiya minal waqt. Dia, siswa ini faham Pak. Waktunya tinggal misalnya 15 menit. Atau tinggal sedikit, ya. Fa innal insan fid dunya, kalau di dalam ujian siswa di dalam ruang kelas itu ngerti kan waktunya. Misalnya 90 menit waktunya di dalam kelas, tapi manusia fa innal insan fid dunya la yadri kam baqiya min umrihi. Beda dengan kita. Kalau di kelas tahu waktu ujiannya 90 menit. Kalau sampean tahu nggak waktu ujiannya? Nggak ada yang tahu. Kam baqiya min umrihi, berapa umurnya? Nggak ada yang tahu. Ya, karena tidak tahu, kata beliau, walau anna talib ukhbira bi annahu laysat hunaka muddatun muhaddadah lil imtihan. Seumpamanya ada siswa masuk ruang kelas, tapi pengawasnya setelah ngasih soal ujian nggak memberitahu waktunya, gitu ya. Apa yang terjadi, Pak? Iya, sampean waktu ujian nggak diberitahu waktunya. Wes, udah mulai kerjain.
Pasti pertanyaannya sampean pasti bertanya, berapa lama nih waktu ngerjain ujian? Wa annahu yumkin antushab minhu waraqatul ijabati fi ayyi lahzatin. Ternyata jawabannya adalah nggak ada waktu khusus. Kapan kertas saya ambil, kata pengawasnya, berarti waktumu habis. Kira-kira siswa yang begini, Pak, kondisinya, misalnya pengawasnya, nggak ada waktu khusus. Kapan waktu saya ambil, berarti waktumu habis. Kira-kira kalau siswanya diperlakukan seperti ini, apa yang akan dilakukan siswa? Serius nggak ngerjain soal? Serius. Maka kata beliau, labadhala kullama yastati'u min juhdihi. Yang pertama, dia akan mengeluarkan seluruh potensinya untuk segera bisa menjawab soal-soal ujian. Karena sebab dia tidak tahu. Itu kalau siswa yang rajin. Kalau siswa yang pemalas, malah tidur dia. Nggak tahu soalnya itu. Udah nggak bisa jawab soal. Nggak diberitahu waktunya. Sama dengan orang di dunia ini. Yang pemalas, yang nggak taat, yang nggak, malah tambah autan. Nggak serius di dalam menjalani kehidupan dunia. Adapun siswa yang baik, gitu ya, labadala akan mengeluarkan seluruh potensinya. Sampean punya potensi apa sekarang? Potensi harta ada, potensi ilmu ada, dikeluarkan semuanya untuk menjawab soal-soal ujian. Soal ujiannya itu apa, Pak? Fid dunya hasanah, dunia yang hasanah. Hasanah itu apa? Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik dalam beramal. Artinya orang mukmin yang ngerti bahwa waktu ujiannya terbatas dan tidak tahu, dia akan gunakan seluruh potensinya untuk menjadikan seluruh potensi itu menjadi amal kebaikan. Tuh, yang kedua. Walama adha'a lahzatin wahidatin minal lahazat al-imtihan liyujiba ala akbari qudratin minal as'ilah. Ya, ala akbari qadarin minal as'ilah. Jadi orang ini yang kedua, yang pertama dia akan seluruh mengeluarkan potensi. Apa yang kedua yang akan dilakukan orang ini, Pak? Kalau nggak tahu, siswa yang nggak tahu waktu ujiannya. Kira-kira dia santai nggak? Waktu-waktunya akan dibuang sia-sia nggak? Kalau dia di dalam kelas nggak ngerti kapan waktu habis ujiannya. Maka yang kedua kata beliau, orang ini pasti akan memanfaatkan setiap detik waktunya. Tidak akan ada yang dibuang sia-sia. Apa sebabnya? Karena waktu ujiannya, waktu habis ujiannya tidak diberi tahu. Kita nggak tahu, tadi malam ada yang sudah di tetangga saya, kertas ujiannya ada yang sudah diambil, Pak. Iya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampean kok masih belum, termasuk saya. Berarti diberikan kesempatan untuk menjawab soal ujian. Berarti kita ini yang sedang diberi kesempatan. Tetangga saya sudah selesai. Diambil oleh pengawas kertas ujiannya. Tadi saya lewat sudah ada ucapan selamat gitu ya. Ada bingkai begitu ya. Tinggal kita. Mereka sudah selesai. Udah selesai. Kan kita iri ya kalau sama teman kita yang selesai duluan ya. Sudah selesai duluan, pinter kamu gitu ya. Sekarang sampean iri nggak sama dia? Nggak ada yang iri. Malah takut kalau selesai duluan, gitu loh. Itu bedanya. Maka yang terjadi adalah wa kadzalikal muslim. Sedemikianlah seorang muslim yang bagi an yashtaghil kulla daqiqatin. Hendaklah dia menyibukkan diri setiap detiknya. Gitu ya. Bal kulla lahzatin, bahkan setiap super detiknya gitu ya. Lil fawz bihadil imtihan, agar bisa sukses di dalam menjawab soal-soal ujian. Nanti soal-soal ujiannya kita bahas di lain
waktu. Samian dikasih soal apa sih oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kira-kira itu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tema kita judulnya itu wasailul imtihan, sarana ujian. Waktunya habis, Pak. Oke, ada pertanyaan, Pak ya? Kalau nggak ada pertanyaan saya selesaikan karena sesuai tema biar nggak menyalahi judul, gitu ya. Wa amma wasailul imtihan, adapun sarana ujian. Ada 4 yang saya sebutkan di judul itu. Fa inna talib yasta'milul qalam. Siswa itu sarana ujiannya menggunakan bolpen. Iya kan? Kalau menjawab ujian pakai bolpen. Yang kedua, wa tauzi'i alaihi al-awraq al-khassa bil imtihan, dan pengawas membagikan bolpen, siswa pakai bolpen, lalu pengawas membagikan kertas. Berarti sarana ujian siswa di dalam kelas bolpen dan kertas. Nah, sekarang sarana ujian kita apa di dunia? Oke. Maka yang pertama adalah wahakadha wasailul insan fi imtihanid dunya. Demikianlah juga manusia sarananya dalam imtihan di dunia ini. Yang pertama jismuhu. Balik lagi yang pertama, Pak, yang jadi pengawas tadi. Ya, yang jadi pengawas kedua apa tadi? Malaikat. Yang kedua apa? Tubuh. Maka sarana yang pertama adalah tubuhnya juga. Ya. Sampean jangan pernah minder kalau cuma wajah jelek, santai saja. Wajah itu cuma badan yang kita bawa kesana kemari, yang kita bawa lari itu, Pak. Sampai olahraga gitu ya. Itu cuma sarana untuk menjawab soal ujian. Apakah tubuh ini akan kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah atau kemaksiatan kepada Allah, itu saja. Apakah tubuh ini akan kita gunakan untuk tidur terus atau beramal kebaikan, itu saja. Jadi mau wajah kayak apapun gak penting. Yang penting bisa digunakan untuk menjawab soal ujian. Itu yang paling penting. Dan itu yang harus disadarkan kepada anak istri kita. Supaya gak berlama-lama di depan cermin. Ya. Permak sana, permak sini. Lama. Itu cuma apa namanya? Sarana ujian gitu loh. Nggak usah berlama-lama di depan cermin. Yang penting amalnya, bukan wajahnya. Gitu. Wajah ganteng tapi nggak sholat 1000 tahun gitu ya. Ada lagunya ya. Wajah cantik tapi nggak ibadah, nggak nutup aurat, nggak ada gunanya. Maka demikian juga kita menjaga kesehatan. Satu, kenapa? Nah, sekarang begini, Pak. Sarana ujian itu, kalau misalnya bolpennya macet, diapain, Pak? Kalau bisa diganti bolpen, ya kan? Masalahnya kita nggak bisa ganti sarana soalnya. Gitu. Misalnya mohon maaf, badan-badan sampean sakit, nggak sehat. Gitu ya. Apa yang akan sampean lakukan? Berobat, terapi, kan itu, Pak ya? Pertanyaannya, sampean berobat dan terapi untuk apa? Nah, supaya hidup, Ustaz. Nanti kalau nggak berobat nanti mati gitu ya. Nah, itu salah, Pak. Satu-satunya jawaban agar kita benar dalam menjawab adalah kita sehat, kita olahraga, kita datang ke dokter supaya sarana ujiannya ini bisa kita gunakan untuk beramal, bukan takut mati. Mati itu sudah ada tanggalnya. Loh, Ustaz, itu kalau nggak berobat mati beneran. Nggak berobat pun tetap mati. Kalau sudah sampai tanggalnya, Pak. Loh, itu buktinya kemarin diperbaiki, diobati jadi sehat, sekarang masih hidup. Gitu ya. Saya dulu punya putri, Pak. Lahir dalam kondisi tidak normal. Jantungnya harus dipompa. 1 hari kata dokter harus biayanya 6 juta. Saya nggak punya uang. 6 juta tinggal kali 10, 60 juta, Pak. Kali 3, 180 juta. Udah nggak ada uang. Saya bilang ke dokternya, pakai ilmu ini, Pak. Gitu ya. Pakai ilmu ini.
dokter, anak ini sudah ada tanggal waktunya. Kata saya. Sudah ada tanggal waktunya. Ini kalau nggak dipompa Ustaz, nanti meninggal. Anak ini sudah ada tanggal waktunya. Udah. Yang saya bisa lakukan adalah ngaji, berdoa kepada Allah. Itu saja. Sudah, saya akan ngaji. Silahkan, saya akan ngaji sekarang. 1 jam berikutnya meninggal, Pak. Paham maksud saya? Saya berusaha mau mengobati. Kira-kira kalau saya obati dengan pakai jantung masih hidup nggak? Menurut sambian. Ya. Tapi menurut catatan malaikat, anak ini waktunya cuma 1 jam. Itu ilmu tauhidnya begitu. Oke. Kalau kita kan beda. Wih, ini kalau nggak pindah ini nanti ditabrak. Dia pindah itu sudah ada catatannya. Gitu loh. Bahwa dia nggak akan mati itu sudah ada catatannya. Jadi santai saja. Kenapa dia masih hidup? Ya karena catatannya belum sampai. Saya kemarin ditanya. Itu Ustaz, ada Pak Dahlan Iskan itu Pak transplantasi hati gitu. Masih hidup. Kalau enggak itu meninggal. Kata siapa? Kata sambian tuh. Kalau enggak itu tetap hidup. Nah, pilihan kita hidup dalam kondisi sakit-sakitan sampai meninggal atau berusaha sehat sampai meninggal. Pilihannya cuma itu. Maka kita berusaha sehat sampai meninggal. Supaya apa? Supaya bisa beramal lebih baik dibanding yang sakit. Tapi kalau misalnya nggak berobat, ya nggak apa-apa juga. Sampai nanti jalan amalnya pakai yang kedua, jangan pakai yang beramal amal aktivitas. Ada yang bisa mengalahin orang sholat, mengalahin orang puasa. Sholat puasa butuh sehat nggak? Zakat butuh harta. Ada yang bisa ngalahin ini, pakai sakit. Ya. Sampean sakit lalu ridha, terus menyebut nama Allah, ikhlas begitu. Itu nanti pahalanya melebihi orang yang beramal, Pak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya orang yang bersabar itu gak ada kalkulatornya. Gitu loh. Mau pakai yang mana, Pak sampean? Yang sehat atau yang sakit? Oh. Kalau di zaman Nabi ada yang milih yang kedua. Ada yang milih yang kedua, yaitu seorang sahabiah datang kepada Nabi, wahai Rasul, dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sabar, sampean buka nanti. Wahai Rasul, kata beliau, doakan saya sakit, kata beliau. Maka kata Nabi, dilihat. Oke, aku doakan kamu sembuh, atau kamu tetap sakit dan bersabar bagimu surga. Ya. Pilih mana, Pak? Sahabiah ini milih yang kedua. Surga wahai Rasul, kata dia. Surga wahai Rasul, kata dia. Nabi yang ngasih jaminan. Kalau saya ngasih jaminan kan enggak dikasih. Ini surga wahai Rasul. Oke. Kalau begitu bersabarlah dan ridhai, terima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik wahai Rasul. Tapi saya minta doa satu, kata beliau. Kalau misalnya penyakit saya kambuh, tolong didoakan agar aurat saya tidak terbuka. Oke, baik, didoakan. Maka dia setiap kali kambuh penyakitnya, auratnya tertutup. Nah, yang sarana yang pertama adalah jasad. Sampean pilih, boleh pilih dua-duanya. Jalan syukur, ya, jalan amal yaitu jalan syukur, atau jalan sabar. Sama-sama sampai ke surga. Insya Allah. Begitu. Hampir nggak cukup waktunya, insya Allah kita lanjutkan di lain waktu ya, terkait dengan sarana amal. Mudah-mudahan ini memberikan kebaikan kepada kita semua dan menjadikan kita lebih baik. Dan insya Allah setiap saat kita itu seperti badan kita aslinya, Pak. Saya tanya, sampean perubahan badan sampean sadar nggak? Enggak ya, tapi berubah kan? Ya, berubah lebih baik, bukan lebih baik, lebih keriput gitu ya. Kayak gitu lah. Nggak sadar kan? Sama, orang yang berada di majelis ilmu setiap saat, itu nggak sadar bahwa dirinya telah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Insya Allah gitu. Mudah-mudahan kita senantiasa berkumpul di jalan surganya Allah, lalu kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.